Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Hidayatullah, NPM 18 17 05 10 46, kelas A. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS teori informasi. Untuk soal yang pertama, poin A. Apa yang dimaksud dengan teori informasi? Terus poin B, apa bedanya data dengan informasi? Untuk yang pertama, teori informasi adalah ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantitas data atau informasi yang dapat disimpan dan dikirim tanpa error melalui suatu penghubung komunikasi. Kemudian poin yang B, apa itu data? Data merupakan sekumpulan fakta-fakta yang belum diolah, yang dimana data ini belum bisa diterima oleh orang lain. Kemudian apa itu informasi? Informasi merupakan hasil pengolahan dari data yang sudah bisa diterima dan memiliki nilai kepada orang lain. Jadi orang lain ini mampu mengerti apa yang ada di dalam data-data tersebut. Kemudian nomor 2, poin A, apa saja komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi? Poin B, gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Poin C, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Poin D, berikan contoh lossy dan lossless data. Untuk poin A, itu ada sumber, kemudian ada pengirim, kemudian sistem transmisi, penerima, terakhir ada tujuan. Untuk poin yang B, pertama itu dari sumber, kemudian ke pengirim, kemudian ke transmisi, baru ke penerima, lalu tujuan. Untuk poin C, apa itu lossy data? Lossy data merupakan kompresi untuk memperkecil data asli yang mana data dikompresinya tidak sama dengan data yang aslinya. Kemudian lossless data merupakan kompresi data yang memperkecil data asli dan data asli saat dikompresi sama dengan data yang aslinya. Poin D, lossy dapat berupa suara, gambar, dan video dan tidak dapat dikembalikan lagi kehilangan datanya. Kemudian yang lossless dapat berupa file kompres, data yang hilang dapat dikembalikan. Untuk soal nomor 3, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 cm. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan adalah tinggi, maka peluang tinggi perempuan sama dengan 0,2 dan 6% dari laki-laki adalah tinggi, maka peluang tinggi laki-laki ada 0,06. Poin A, berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan peluangnya perempuan tinggi. Poin B, berapa peluang seseorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki peluang laki-laki dan tidak tinggi. Untuk poin A, diketahui peluang kemunculan laki-laki tadi kan 0,5. Kemudian kita ubah menjadi persen, dimana kalau 1 itu kan 100%, jadi 0,5 itu adalah 50%. Kemudian kemunculan laki-laki tadi itu untuk mengetahui kemunculan perempuannya itu berarti 1 dikurangi 0,5 berarti perempuannya 0,5 juga, yaitu 50%. Kemudian diketahui tadi 20% itu perempuannya tinggi, kemudian laki-lakinya itu 6% tinggi. Kemudian kita jumlahkan perempuan yang tinggi dengan laki-laki yang tinggi. Jadi 20 ditambah 6 jadi 26%. Itu adalah persentase semua orang yang tinggi. Maka untuk peluang seorang tinggi dan seorang perempuan adalah kita bagikan perempuan tinggi tadi itu 20, kemudian kita bagi dengan
semua orang yang tinggi. Hasilnya adalah 0,77. Kemudian dirubah jadi persen 7,7%. Kenapa di sini 7,7%? Karena dari total perempuan itu hanya 20. Kemudian peluang perempuan tinggi dari total keseluruhan adalah hasil yang tadi 20 dibagikan dengan 26, kita bagi dengan keseluruhan kemunculan perempuan, maka didapatkan 0,154 dirubah ke persen menjadi 15,4%. Untuk poin yang B, untuk seorang adalah tidak tinggi memiliki presentasi kemunculan laki-lakinya kan tadi 50%, terus laki-laki tingginya 6%. Berarti kalau laki-laki tidak tinggi itu total dari keseluruhan laki-laki itu kan 50%, dikurangin dengan populasi yang sudah diketahui yang tinggi itu 6%, jadi 50 dikurang 6, hasilnya 44% laki-laki itu tidak tinggi. Jadi peluang seorang laki-laki tidak tinggi itu adalah 44%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.